Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masni, NIM A01200003, kelas Agribisnis A. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari tugas dasar-dasar ilmu tanah, yaitu pertama metode vegetatif penanaman dalam strip dan metode mekanik pengolahan tanah konservasi minimum. Adapun teman-teman kelompok saya sebagai pemateri kedua, ketiga, dan terakhir adalah Amirullah, Siti Sarah Amalia, dan Lismawati. Sebelum ke metode pengendalian erosi, saya akan menjelaskan pengertian erosi. Erosi adalah perpindahan lapisan permukaan bumi bagian atas yang dapat disebabkan oleh air, angin, ataupun es. Ada dua penyebab utama terjadinya erosi, yaitu erosi karena sebab alamiah dan erosi karena aktivitas manusia. Selanjutnya, metode pengendalian erosi. Pertama, metode vegetatif. Metode vegetatif adalah suatu cara mengelola lahan miring dengan menggunakan tanaman menjadi konservasi tanah. Tanaman penutup tanah ini selain berguna mencegah dan mengendalikan bahaya erosi, juga bisa berfungsi memperbaiki struktur tanah, mencegah proses pencucian unsur hara, menambahkan bahan organik tanah, serta mengurangi fluktuasi temperatur tanah. Yang termasuk dalam metode vegetatif adalah penanaman dalam strip atau strip cropping. Metode ini adalah suatu sistem bercocok tanam dengan beberapa jenis tanaman yang ditanam dalam strip yang berselang-seling dalam sebidang tanah dan disusun memotong lereng atau menurut garis kontur. Dalam sistem ini, semua pengolahan tanah dan penanaman dilakukan menurut kontur dan dikombinasikan dengan giliran tanaman dan penggunaan sisa-sisa tanaman. Cara ini pada umumnya dilakukan pada kemiringan lereng 6-15%. Adapun terdapat tiga tipe tanaman dalam strip, yaitu pertama, penanaman dalam strip menurut kontur, berupa susunan strip-strip yang tepat menurut garis kontur dengan urutan pergiliran tanaman yang tepat. Yang kedua, penanaman dalam strip lapangan, berupa strip-strip lapangan yang lebarnya seragam dan disusun melintang arah lereng. 3. Penanaman dalam strip berpenyangga, berupa strip-strip rumput atau leguminosa yang dibuat di antara strip-strip tanaman pokok menurut kontur. Itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirullah DR, NIM A011853. Saya pemateri kedua dari kelompok pertama. Prosedur penanaman dalam strip. Sistem pertanaman strip rumput merupakan sistem pertanaman strip rumput hampir sama dengan pertanaman lorong, tetapi tanaman pagarnya adalah rumput strip. Rumput dibuat mengikuti kontur dengan lebar strip 0,5 meter atau lebih. Semakin lebar strip, semakin efektif pengendalian erosi. Sistem ini dapat diintegrasikan dengan ternak, penanaman rumput, pakan ternak di dalam jalur strip. Penanaman dilakukan menurut garis kontur dengan letak penanaman dibuat selang-seling agar rumput tumbuh baik, dan usaha penanaman dilakukan pada awal musim hujan.
Selain itu, tempat jalur rumput sebaiknya di tengah antara barisan tanam pokok. Fungsi penanam dalam strip. Pola tanaman berfungsi meningkatkan intensitas penutup tanah dan mengurangi terjadinya erosi. Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Amalia, NIM A0120-002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode mekanik. Metode mekanik merupakan sebuah metode pengawetan tanah dengan cara atau teknik-teknik pengolahan tanah yang bisa memperlambat aliran permukaan atau runoff, menampung serta menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan yang sifatnya tidak merusak. Selain itu, metode mekanik ini adalah bentuk upaya untuk melestarikan tanah dengan teknik pengolahan tanah yang diharapkan bisa mengurangi tingkat erosi air. Yang termasuk dalam metode mekanik adalah pengolahan tanah konversi atau minimum. Pengolahan tanah minimum adalah teknik konversi tanah di mana gangguan mekanis terhadap tanah diupayakan sesedikit mungkin. Dengan cara ini, kerusakan struktur tanah dapat dihindari sehingga aliran permukaan dan erosi berkurang. Teknik ini juga mengurangi biaya dan tenaga kerja untuk pengolahan tanah dan mengurangi biaya atau tenaga kerja untuk penyiangan secara mekanik. Pengolahan tanah minimum cukup efektif dalam pengendalian erosi dan bisa dilakukan pada tanah-tanah yang berpasir dan rentan terhadap erosi. Pengolahan tanah minimum hanya dapat dilakukan pada tanah gembur. Tanah gembur dapat terbentuk sebagai hasil dari penggunaan mulsa secara terus-menerus dan pemberian pupuk hijau, pupuk kandang atau kompos dari bahan organik yang lain secara terus-menerus. Penerapan teknik pengolahan tanah minimum serta perlu disertai pemberian mulsa. Itulah materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati, NIM A00120006. Baiklah, di sini saya akan membahas materi prosedur pengolahan tanah, konservasi. Perlakuan di bawah ini dapat dijadikan contoh untuk perlakuan oleh tanah konservasi yang dapat diaplikasikan untuk membangun suatu tegakan tanaman hutan. Pengolahan tanah sesuai kondisinya. Pada tanah-tanah miskin hara seperti utisol, kedalaman lapisan olahannya umumnya tipis dan peka akan erosi. Hilangnya bahan organik antara lain karena pengolahan tanah yang terlalu sering akan menyebabkan tanah menjadi terbuka sehingga terjadi kenaikan suhu yang mempercepat hilangnya unsur hara dalam tanah karena pada tanah yang tidak diolah biasanya akar tanaman hanya mampu menembus sampai kedalaman 30-40 cm saja. Maka upaya pengolahan tanah tetap diperlukan tetapi seperlunya saja, yaitu di sekitar lubang tanaman diikuti dengan pemberian mulsa. Fungsi pengolahan tanah konservasi: mencegah kerusakan tanah oleh erosi dan aliran permukaan. 2. Mengamankan dan memelihara produktivitas tanah agar tercapai produksi yang setinggi-tingginya dan waktu yang tidak terbatas. Meningkatkan produksi lahan usaha tani, menghemat biaya pengolahan tanah dan waktu dan tenaga kerja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.